Stop trading kalau kamu masih belum menemukan metode yang tepat untuk diri kamu sendiri. Halo, kenalin aku Miss Vini dari Akademi Forex. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi sedikit ilmu tentang metode yang telah dirangkum oleh partnerku yaitu Mr. Ideal. Metode tersebut bernama Alchemist. Nah, buat kalian, biar kalian gak ketinggalan, kalian bisa langsung follow aku dan jangan lupa kalian ikutin episode per episode dari edukasi aku ini. Tanpa basa-basi, kita langsung mulai aja. Apa itu metode Alchemist? Oke, kita langsung mulai dengan pengenalan metode Alchemist. Apa sih Miss metode Alchemist ini? Metode Alchemist ini adalah suatu metode yang mencampurkan beberapa metode agar menjadi satu padu untuk menganalisa suatu market. Nah, kenapa sih beberapa metode dicampur menjadi satu? Tujuannya tentunya agar kita menemukan entry point yang SL-nya itu tipis. Tapi kekurangannya, metode ini cukup kompleks dan rumit. Tapi balik lagi, semakin kompleks kita semakin mengerti dan kita semakin tahu reason kita setiap kita entry. Kita langsung mulai aja. Di dalam Alchemist ini itu terbagi menjadi 4 bagian atau 4 metode. Yang pertama adalah MSNR. Yang kedua adalah ICT, yang ketiga adalah SMC, dan yang keempat adalah lead atau liquidity. MSNR ini adalah Malaysian Support and Resistance, di mana kita itu mencari entry point atau key level untuk kita entry. Yang kedua adalah metode ICT. Metode ICT ini itu metode berdasarkan kill zone atau time atau waktu. Nah, ICT ini merupakan singkatan dari Inner Circle Trader. Yang ketiga adalah SMC. Nah, SMC ini adalah sebuah metode yang dimana di dalamnya itu fokusnya pada struktur market. Terakhir adalah liquidity. Liquidity ini juga merupakan metode yang penting dan wajib kita pelajari. Masuk ke Malaysian Support and Resistance. Yang pertama adalah kita harus tahu di Malaysian Support and Resistance ini ada apa aja. Di sini itu ada 2 poin penting. Yang pertama adalah POI dan yang kedua adalah AOI. Apa itu POI? POI adalah Point of Interest dan AOI adalah Area of Interest. POI itu ditandai dengan garis. Sedangkan AOI itu ditandai dengan blok. Itu bedanya. Di POI itu ada apa aja? Ada support and resistance. Ada SBR dan RBS. Ada OC atau open close. Ada QM atau Quasimodo. Dan di AOI itu ada apa aja? Itu ada FVG, Fair Value Gap. Ada OB atau order block. Nah, ini semua nanti akan Miss bahas episode per episode di TikTok maupun YouTube Miss. Kita langsung masuk ke apa itu SNR dulu, Support and Resistance. Nah, di sini untuk para trader pemula pasti sudah sangat hafal dengan sebutan SNR. SNR adalah area penting di mana harga sering bereaksi. Bisa itu mantul, bisa itu nembus, atau bisa juga konsolidasi. Nah, kalau di dalam chart itu bentuknya seperti ini. Area-area ini itu merupakan area support. Nih, yang di bawah. Sedangkan kalau resisten itu area-area pucuk. Nih, area-area yang atas. Itu disebutnya resisten. Jadi, ini merupakan dasar sekali dari pengetahuan trading, support and resistance, ya. Nah, yang kedua itu adalah SBR dan RBS. Nah, ini juga sangat penting karena bisa menjadi key level atau entry point yang valid dan juga bisa profitable gitu. SBR itu adalah support become resistant, di mana area support nih ya, ini kan support. Area support itu berhasil di break. Nih, berhasil di break. Di break itu apa? Di break itu ditembus. Harusnya kan dia nge-stuck di sini kan, tapi ini dia ditembus ke bawah, lalu candle itu naik ke sini. Nah, pada saat candle naik di sini, biasanya candle itu akan
lama dulu di sini, stop. Nah, kalian bisa tarik garis dari support sebelumnya. Ketika dia memang sudah bergerak, yaitu tidak lagi ke atas, alias buyer sudah melemah, kalian bisa aba-aba ambil entry point di sini. Poin apa? Poin untuk kalian sell. Kalian bisa pasang SL di sini. Dan ketika market bergerak, maka dia akan junam ke bawah. Seperti itu. Jadi SBR ini untuk cari apa? Untuk mencari sell. Yang dimana yang tadinya support berubah menjadi resisten. Seperti itu. Yang kedua adalah RBS, resistant become support. Nah, ini kebalikannya dari SBR. Ini tadinya resisten. Nih, ini resisten. Resisten ini di break nih, ditembus. Kan harusnya dia di sini lagi nih. Nih, di sini kan. Tapi dia ditembus nih ke atas gitu kan. Nah, ketika ditembus, dia retest lagi ke bawah. Nah, pada saat dia di sini, dia nggak langsung turun jebol ke bawah. Tapi dia nge-stuck di sini. Kalian bisa tarik garis lurus ke sini dan kalian bisa entry buy di sini. SL bisa di sini, bisa juga sejajar sama support yang ini. Itu balik lagi ke bagaimana risk to reward yang kalian punya, gitu ya. Jadi, kalian bisa ambil posisi buy. Kemungkinan besar market akan bullish dan kalian bisa TP di sini. Itu penjelasan singkatnya. Lalu selanjutnya adalah OC atau open close. Open close ini di mana candle open dan close yang digunakan sebagai POI di high time frame untuk retrace. Nah, jadi kita buka dulu time frame besar, contoh daily. Nah, di sini kalau kalian menemukan adanya candle yang seperti ini, maka ini bisa dikatakan sebagai area OC atau open close. Nah, di sini kalian bisa kecilin lagi time frame-nya untuk mencari entry point ada di mana, untuk mencari POI-nya ada di mana, gitu. Jadi ini dari high time frame dulu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah QM atau Quasimodo. Nah, QM ini adalah pola pembalikan arah atau reversal pattern yang terbentuk setelah false break dari high atau low selanjutnya. Jadi kesimpulannya singkatnya gini. Ini ada area resisten, berhasil di break. Ini resisten di break ya. Syaratnya itu resisten di break, lalu supportnya juga di break. Nah, kalian ketika support ini di break nih, udah berhasil di break, resisten juga udah berhasil di break, kalian bisa tarik garis ke sini. Lurus. Ketika dia berhasil di break seperti ini, kita bisa aba-aba mencari sell itu di sini. Ya, di resisten yang ini. Sejajar sama apa? Sejajar sama resisten yang ini. Nah, kita bisa aba-aba mencari sell. Nah, harapannya ketika kita sell di sini, dia junam ke bawah dan kita kembali profit. Seperti itu. Itu untuk QM sell. Lalu QM buy seperti apa? Seperti ini. Oh ya, QM sell itu hurufnya seperti huruf M. Kalau QM buy itu seperti huruf W. Nah, jadi syaratnya adalah support itu di break dulu. Wajib di break dulu nih. Support di break kan. Baru abis itu resisten itu juga di break juga. Ini kan ada resisten itu berhasil di break juga. Nah, kita nunggunya di mana, Miss? Nunggunya di area support yang ini nih. Nah, ketika dia turun ke bawah, kita bisa entry apa? Entry buy. Nah, harapannya market setelah itu akan bullish. Nah, sampai sini dulu video pembelajaran hari ini. Ikutin terus episode Edukasi Miss ke depannya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.